Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat langkan berumah, kita persiapkan dulu lokasi mancing itu kawan-kawan. Alhamdulillah. Ini kawan-kawan lokasi kita mancing sepat hari ini kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, para pemirsa, penonton setia langkan berumah. Kali ini serial dakwah di ujung pancing kita membahas tentang hati yang berkarat. Ada sebuah ungkapan yang sering sekali kita dengar. Sesuatu yang cepat merusak besi adalah karatnya. Jadi besi akan rusak kalau dia terkena karat. Dan besi akan sangat mudah berkarat apabila ia terkena air. Nah, kawan-kawan sekalian, bagaimana kalau misalnya bukan besi yang berkarat, akan tetapi hati kita yang berkarat? Lalu apa jadinya? Mulailah muncul pertanyaan. Apa penyebab hati itu bisa berkarat? Penyebab hati itu berkarat dikarenakan banyaknya maksiat dan lalai. Maksiat atau yang seperti kita kenal dengan perilaku yang mana ujung-ujungnya itu dapat menghasilkan dosa. Buahnya adalah dosa. Sedangkan lalai menurut pengertian adalah sesuatu yang mana ia memiliki dua pilihan. Contoh, datang waktu azan. Nah, pada waktu itu dia memiliki pilihan apakah dia akan mengerjakannya pada saat itu atau dia akan menundanya. Manakala dia menundanya apalagi sampai habis waktu dari waktu sholat tersebut, maka dia termasuk orang lalai. Oleh karena itu di dalam Al-Quran sering dikatakan wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk menjadi orang-orang yang lalai. Lalai itu berbeda dengan lupa. Lupa itu manakala seseorang tidak sadar dan tidak ingat untuk mengerjakan sesuatu sama sekali. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak menjadi orang-orang lalai. Jadi hati itu bisa berkarat manakala seseorang terjerumus dalam maksiat dan lalai akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu bagaimana untuk mengatasi permasalahan hati yang berkarat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat langkan berumah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan inna hadhil quluba tasda kama yasdaul hadid idza asabahul ma. Qila ya Rasulullah wa ma jilauha? Qala kasratu zikril maut wa tilawatil Quran. Yang artinya sesungguhnya hati-hati ini berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila terkena air. Maka ditanyakanlah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu apa obatnya wahai Rasulullah? Nonton kira-kira. Maka Nabi SAW menjelaskan perbanyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Yakinlah saudara-saudaraku sekalian, kawan-kawanku yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita sering mengingat tentang kematian, iman kita akan membaik. Berapa banyak kita saksikan orang-orang yang memiliki latar belakang katakanlah preman, dari kecil sampai dia besar, mungkin saja seluruh yang kita tidak ingin melakukannya dia pernah melakukannya. Akan tetapi ketika usianya sudah masuk ke masa senja, ia mulai berpikir. Bahkan tidak heran kita akan menemukan mereka duduk di masjid. Anda tahu kenapa? Itu karena efek samping dari zikrul maut. Ingat mati kawan-kawan. Karena dengan mengingat mati dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat membersihkan hati yang berkarat. Yang pertama. Yang kedua adalah dengan sering-sering membaca Al-Quran. Dengan sering-sering kita membaca Al-Quran, insya Allah karat-karat yang ada di dalam hati kita akan hilang. Bagaimana kalau misalnya kita masih kurang paham tentang membaca Al-Quran?
Belajar kawan-kawan. Orang yang memiliki tata cara membaca Al-Quran yang baik, yang bagus, dia mendapatkan 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. 1 dilipat gandakan 10. Luar biasa sekali. Sedangkan orang yang membaca Quran dengan terbata-bata, dia tetap mendapatkan kebaikan, mendapatkan 2 kebaikan. 2 dengan 10 ya beda-beda tipis lah kawan-kawan. Oleh karena itu jangan berhenti mencoba untuk menjadi orang baik kawan-kawan ya. Karena memang satu sisi juga memang dengan membaca Al-Quran ini salah satu trik supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati ini akan menjadi tenang. Oke kawan-kawan, semoga serial dakwah singkat di ujung pancing ini bermanfaat bagi saya sendiri terutama kawan-kawan, juga para pendengar sekalian. Semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua dan semoga Allah merahmati kita semua. Sekian kawan-kawan, apabila ada kata yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun dan kepada hadirin sekalian saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.